Shalom Pace Bene, saudara-saudari dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam rasa syukur atas rahmat kehidupan yang kita terima, sehingga kita masih bisa berjumpa melalui channel YouTube ini. Pada kesempatan berahmat ini, saya, Saudara Indra Alexius Tamba, akan menyampaikan suatu topik tentang mengapa orang Katolik atau gereja Katolik menggunakan salib dengan korpus atau salib dengan patung Yesus yang tersalib. Bukankah Yesus sudah bangkit? Lantas mengapa kita tidak menggunakan salib kosong atau salib tanpa korpus saja sebagaimana saudara-saudari kita Protestan? Sebelumnya saya ingin menandaskan kepada kita bahwa salib memiliki peranan yang sangat penting dan vital dalam liturgi gereja Katolik. Salib merupakan representasi Kalvari yang dihadirkan di dalam gereja, di dalam kehidupan kita orang-orang Katolik. Sejarah penggunaan salib ini sudah digunakan sejak umat perdana Kristen mula-mula. Pada awalnya mereka menggunakan salib ini secara terselubung karena pada waktu itu Kekaisaran Romawi masih melarang kekristenan sebelum dikeluarkannya Edikta Milan, yakni pengumuman bahwa agama Kristen sudah diterima di dalam Kekaisaran Romawi di bawah kekuasaan Kaisar Konstantinus Agung pada masa itu. Jadi pada waktu itu gereja perdana masih menggunakan beberapa simbol yang terselubung. Misalnya menggunakan huruf Yunani T atau tau, ataupun huruf P yang dibaca Rho, RHO yang disilang. Seperti yang ada pada gambar berikut ini. Ini adalah simbol seseorang yang tersalib. Seseorang yang dimaksud ialah Yesus sendiri. Nah, kemudian setelah kekristenan semakin diterima di Kekaisaran Romawi, maka para seniman mulai membuat bentuk salib berkorpus, salib atau gambar Yesus yang semakin realistis sebagaimana yang kita kenal hingga saat ini. Dalam Matius 16 ayat 24 sendiri mengatakan, "Deny yourself, take up your cross daily and follow me." Sangkal dirimu, pikulah salibmu dan ikutilah aku. Nah, jadi ini adalah perkataan Yesus sendiri, sehingga setiap orang yang ingin mengikuti Yesus mesti memikul salibnya. Kemudian, salah satu inspirasi pembuatan salib Yesus ini ialah dari 1 Korintus 1 ayat 23 yang mengatakan, "Kami mewartakan Kristus yang tersalib." Salib bagi orang Yahudi adalah sandungan, dan bagi orang-orang non-Yahudi adalah kebodohan. Sampai saat ini pun saudara-saudari, kita pasti punya pengalaman dalam lingkungan hidup kita masing-masing. Masih banyak orang yang mengatakan bahwa salib merupakan suatu kebodohan. Tentu mereka yang tidak percaya dengan Yesus yang adalah juru selamat manusia. Alasan mengapa kita masih menggunakan salib berkorpus hingga saat ini. Yang pertama, salib merupakan bagian dari sakramentali. Apa itu sakramentali? Nah, sebelumnya kita mesti paham apa itu sakramen. Sakramen menurut Konstitusi Gereja Katolik atau KGK adalah tanda berdaya guna dari rahmat yang ditetapkan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja. Melaluinya, kehidupan ilahi disebarkan kepada kita. Nah, ada berapa sakramen, saudara-saudari? Ada 7. Dan kita yakin dan percaya dan berdasarkan kitab suci sendiri bahwa ketujuh sakramen itu ditetapkan oleh Kristus sendiri. Nah, sedangkan sakramentali adalah menurut konstitusi liturgi tanda-tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen, menandakan karunia-karunia terutama yang bersifat rohani yang diperoleh berkat doa permohonan gereja. Contoh sakramentali ada yang berupa tindakan, ada juga yang berupa materi. Yang berupa tindakan, misalnya pemberkatan rumah, pemberkatan sekolah, pemberkatan mobil dan sebagainya, perecikan rumah, dan masih banyak lagi. Sedangkan sakramentali dalam bentuk materi, contohnya ialah air suci, barang-barang liturgi, rosario, salib dengan korpus. Nah, ini maksud saya mengapa salib disebut sebagai sakramentali. Yang kedua, salib merupakan
lambang kehadiran Yesus Kristus. Jadi figur Yesus yang tersalib merupakan lambang tertinggi cinta Allah kepada umatnya. Kenapa disebut tanda cinta tertinggi? Nah, karena Tuhan sendiri menyerahkan nyawanya untuk manusia dan dia wafat di salib. Karena itu, tanpa salib tiada kebangkitan. Seandainya Yesus tidak mati di salib, maka tidak akan ada Paskah. Jadi, kematian Kristus dan kebangkitannya merupakan satu kesatuan yang sungguh tidak terpisahkan. Kemudian yang ketiga, seorang penulis Katolik, Patrick Madrid, mengatakan salib hanya berarti karena Kristus yang wafat pada salib tersebut. Jadi jika tidak ada Kristus di salib itu, maka tidak berarti. Karena sebelum-sebelumnya banyak orang yang sudah disalib sebelum Yesus. Kenapa mereka disalib? Tentu karena mereka adalah penjahat. Jadi salib itu sama sekali tidak berarti dan merupakan kesia-siaan belaka. Namun arti salib menjadi berubah ketika Kristus yang wafat di atasnya. Kristuslah yang membuat salib ini menjadi berarti. Berbeda dengan saudara-saudari kita Protestan yang mengatakan bahwa kebangkitanlah yang menjadi intinya. Karena itu mereka tidak menggunakan korpus lagi pada salib mereka, karena mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah bertahta di dalam kerajaan Allah. Dan gereja Protestan juga sejak awal mula menghindari penggunaan patung atau gambar-gambar untuk menghindari agar umat tidak jatuh pada penyembahan berhala, menyembah patung tapi melupakan Tuhan. Dan yang keempat, penggunaan salib sangat mencolok dalam gereja kita. Ketika kita memasuki gereja atau kapel, kita akan melihat salib yang diletakkan di bagian paling vital dan center, yakni di altar, di atas tabernakel. Tujuannya agar ketika kita memasuki gereja, pandangan kita langsung terarah kepada Yesus yang tersalib. Di samping itu, penggunaan salib juga kita lihat dalam berbagai hal. Misalnya di rumah, di sekolah, di mobil, bahkan kita bawa-bawa dalam rosario, di mana dalam rosario itu ada salib yang tergantung. Dan tentunya saudara-saudari, hal ini bertujuan untuk mengatakan bahwa kehidupan kita tak terlepas dari Yesus yang tersalib. Sebagian daripada hidup kita adalah salib. Karena kita, dalam hidup kita tak pernah terlepas dari penderitaan. Dan penderitaan itu adalah salib kita. Karena itu Yesus mengatakan, barang siapa yang mengikuti Dia harus berani untuk memanggul salibnya. Dan yang terakhir, saudara-saudari, suatu hari saya juga menanyakan hal ini kepada guru agama saya pada saat itu. Dan beliau mengatakan, kenapa kita menggunakan patung berkorpus? Ialah karena pada saat ini pun Yesus masih menderita karena dosa-dosa kita. Dan benar memang saudara-saudari, sampai saat ini pun kita berdosa. Sehingga Yesus tentunya masih menderita karena dosa-dosa kita. Karena itu saudara-saudari, di masa ini, khususnya masa Prapaskah ini, kita hendaknya dari waktu ke waktu tetap belajar untuk menjadi pribadi yang semakin sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan kita yakin dan percaya kalau kita tulus dan penuh pengharapan serta setia dan berjuang, maka Tuhan akan membantu kita. Demikian saudara-saudari katekese dan juga informasi untuk kita. Semoga berguna. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Pace ebene, see you in the next video. Thank you.